Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dari segala musibah yang terjadi saat ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, akhir-akhir ini kalau kita lihat di berbagai media massa, baik itu televisi maupun media sosial, banyak terjadi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Demonstrasi itu terjadi karena adanya penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law. Nah, kenapa terjadi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Bisa jadi karena isi dari undang-undang tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat, atau proses pembentukannya atau proses pengesahannya tidak transparan atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun kali ini kita tidak membahas tentang demonstrasi, tapi kita akan membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuklah undang-undang, karena undang-undang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah kalian menyimak video ini atau membaca referensi lain atau buku paket, kalian bisa menjelaskan tentang proses pembentukan Undang-Undang Dasar atau proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan proses pembentukan ketetapan MPR atau yang disingkat dengan TAP MPR. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan proses pembentukan undang-undang atau proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disingkat dengan Perpu. Nah, yang keempat, kalian bisa menjelaskan proses pembentukan peraturan pemerintah atau yang disingkat dengan PP. Yang kelima, kalian bisa menjelaskan proses pembentukan peraturan presiden. Yang keenam, kalian bisa menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah, baik itu peraturan daerah tingkat provinsi maupun peraturan daerah tingkat kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya mari kita lihat satu persatu bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undang tersebut, mulai dari pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sampai proses pembentukan peraturan daerah. Oke, anak-anak ibu sekalian, kita mulai membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berkedudukan sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya dan juga merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga yang membuat atau yang membentuk Undang-Undang Dasar 1945 adalah BPUPKI yang merumuskan, sedangkan PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan MPR merupakan badan yang berwenang untuk merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini diatur dalam pasal 3 UUD 1945. Sedangkan tata cara perubahannya diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dimulai sebelum kita merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Panitia Perancang Hukum Dasar yang merupakan bagian dari BPUPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Perancang Hukum Dasar ini membentuk kelompok kecil yang berjumlah 7 orang yang bertugas khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Kelompok kecil ini diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo SH. Nah, hasil kerja kelompok kecil ini kemudian disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa. Tanggal 14 Juli 1945, konsep Undang-Undang Dasar yang sudah jadi diserahkan ke BPUPKI. Nah, baru tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka, baru disahkan sebagai konstitusi pertama oleh
mencukupi PKI. Sedangkan proses perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu perubahan pasal-pasalnya, itu diatur dalam pasal 37. Tata caranya adalah sebagai berikut. 1. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ini diatur dalam pasal 37 ayat 1. Yang kedua, diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Pasal 37 ayat 2. Yang ketiga, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Ini pasal 37 ayat 3. Nah, putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Ini pasal 37 ayat 4. Sedangkan mengenai pasal 5-nya, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Terkait dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dasar. 1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, dalam arti hanya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ketetapan MPR atau yang disingkat dengan TAP MPR. TAP MPR adalah keputusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam artinya mengikat seluruh anggota majelis, mengikat keluar artinya mengikat setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara. Dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi atau dampak terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Dengan perubahan kedudukan MPR, maka wewenang MPR juga berubah. MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan. Misalnya, menetapkan wapres menjadi presiden, memilih wapres apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, serta memilih presiden dan wakil presiden apabila presiden dan wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersama-sama. Walaupun MPR tidak bisa lagi mengeluarkan TAP MPR, namun masih banyak TAP MPR yang masih berlaku. Di antaranya TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku menurut pasal 2 TAP MPR nomor 1 MPR tahun 2003, di antaranya ketetapan MPR RSRI nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kemudian ada lagi ketetapan MPR RI nomor 16 MPR tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Kemudian ada lagi TAP MPRS atau TAP MPR yang tetap berlaku menurut pasal 4 TAP MPR nomor 1 MPR 2003, diantaranya ketetapan MPRS RI nomor 29 MPRS tahun 1966 tentang pengangkatan pahlawan Ampera. Kemudian ada lagi ketetapan MPR RI nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan sebagainya yang tidak bisa Ibu bacakan satu persatu. Silahkan dilihat di layar
dan bisa juga kalian baca di buku paket. Proses pembentukan TAP MPR terdiri atas 4 tingkat pembahasan. Pembahasan tingkat 1 oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil pembahasan ini menjadi rancangan putusan majelis. Pembahasan tingkat 2 oleh Rapat Paripurna. Pembahasan tingkat 3 oleh Komisi atau Panitia Ad Hoc Majelis terhadap pembicaraan tingkat 1 dan 2. Pembahasan tingkat 4 pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis. Kemudian yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Apa beda keduanya? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perpu merupakan peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Proses pembentukan undang-undang. Rancangan undang-undangnya bisa diusulkan oleh DPR, bisa diusulkan oleh Presiden, dan bisa diusulkan oleh DPD. Apabila rancangan undang-undang diusulkan oleh DPR, maka DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Lalu Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang tersebut bersama DPR. Setelah mendapat persetujuan bersama, maka disahkan oleh Presiden. Apabila rancangan undang-undang diusulkan oleh Presiden, maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tersebut secara tertulis kepada DPR, kemudian menugasi menteri terkait untuk membahasnya bersama DPR. Kemudian DPR bersama pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden. Apabila mendapat persetujuan bersama, maka disahkan oleh Presiden. Nah, apabila rancangan undang-undang diusulkan oleh DPD, DPD yang mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada DPR. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan negara. Nanti DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden, kemudian Presiden menugasi menteri terkait untuk membahasnya bersama DPR. Kemudian setelah mendapat persetujuan bersama DPR dan pemerintah, maka disahkan oleh Presiden. Proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3. Ketentuannya yaitu Perpu dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa atau keadaan darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang kedua, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu tersebut dicabut. Apabila Perpu mendapatkan persetujuan DPR, maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang. Proses pembentukan peraturan pemerintah atau PP terdiri atas 3 tahap. Tahap 1, perencanaan rancangan PP oleh kementerian atau lembaga pemerintah. Tahap 2, penyusunan rancangan PP, yaitu membentuk panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah bukan kementerian. Tahap 3, penetapan dan pengundangan. PP ditetapkan oleh Presiden, ini diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian PP diundangkan oleh Sekretaris Negara. Selanjutnya yang kelima, yaitu peraturan Presiden. Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Peraturan Presiden berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Proses pembentukan peraturan
Presiden diatur oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Kemudian pengesahan dan penetapan oleh presiden. Yang terakhir yaitu peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Kemudian di bawah itu ada lagi peraturan daerah desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama kepala desa. Proses pembentukan peraturan daerah provinsi diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Rancangan perda bisa diusulkan oleh DPRD, bisa juga diusulkan oleh gubernur. Apabila diusulkan oleh DPRD, maka DPRD provinsi mengajukan rancangan perda provinsi kepada gubernur secara tertulis. Kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda tersebut. Apabila sudah mendapat persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur. Apabila rancangan perda diusulkan oleh gubernur, maka gubernur yang mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda tersebut. Setelah mendapat persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur. Kemudian proses pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota. Rancangan perda kabupaten atau kota bisa diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, bisa juga diusulkan oleh bupati atau wali kota. Apabila diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, maka DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kabupaten atau kota kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Kemudian DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda tersebut. Kemudian setelah mendapat persetujuan bersama, baru disahkan oleh bupati atau wali kota. Nah, apabila rancangan perda kabupaten atau kota diusulkan oleh bupati atau wali kota, maka bupati atau wali kota yang mengajukan rancangan perda kabupaten atau kota kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. Kemudian DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda tersebut. Setelah mendapat persetujuan bersama, baru disahkan oleh bupati atau wali kota. Oke anak-anak ibu, sekianlah pemaparan materi kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.